sebelum Dajjal Mahdi muncul, mereka sudah ada. Beberapa ulama kita sudah dikasih visi dan mereka bisa melihat. Beberapa sudah mimpi, beberapa sudah mengalami pengalaman rohani, bertemu dengan sosok Al-Mahdi, bertemu dengan sosok Dajjal. Udah ketemu, Pak. Beberapa mereka udah melihat di mana si Dajjal itu, di mana Imam Mahdi itu. Jadi sosoknya sudah ada. Tapi kapan Allah keluarkan dua-duanya, maka terjadilah perang besar dulu yang disebut Al-Malhamah Al-Kubra. Tapi di perang Malhamah itu sebenarnya Imam Mahdi sudah keluar, cuma belum semua orang tahu. Dajjal pun sudah bergerak, tapi di belakang layar. Keluarlah kemudian puncaknya, jika Dajjal keluarnya 40 hari 40 malam. Al-Mahdi itu dia saktinya luar biasa. Semua keilmuan yang pernah ada di masa lalu itu ada pada beliau. Maka Al-Mahdi nggak pernah takut sama Dajjal. Hidupnya santai karena dia mengenal Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali nggak ada takutnya. Jadi antum kalau cemas ini nur kewaliannya hilang udah. Al-Mahdi itu presidennya, pemimpinnya para wali. Pasti dia paling tenang di saat semua orang ribut, semua orang cemas. Kita baru dapat isu Dukhon 15 Ramadan tahun lalu, cemas nggak? Ya Al-Mahdi santai aja pasti. Ya apalagi pengikut dia, santuinya bukan main. Dan nggak mungkin Al-Mahdi itu sekarang nonjol-nonjolin dirinya. Apalagi nongol-nongol di YouTube ngaku-ngaku udah ketemu Tuhan, nggak mungkin, ya. Dan kurang canggih. Al-Mahdi kalau mimpi ketemu Tuhan, ketemu Allah, ketemu Nabi, Al-Mahdi dapat akses yang lebih mulia dari itu. Maka jangan percaya dengan Mahdi palsu. Semua di prank itu, ya. Jadi ada Mahdi di prank, Mbak. Nah itu muncul di akhir-akhir hari ke-40. Udah hari ke-30-an itu Allah turunkanlah Sayyidina Isa di Menara Putih. Di mana Menara Putih? Di timurnya Damaskus. Maka nanti bergerak dari Khorasan timur. Kita ini bagian dari timur, cuma bukan Khorasan. Nanti bergerak. Di saat itu coba antum perhatikan hadis ini. Hal la taqumu sa'ah hatta yaghzuha 70,000 min Bani Ishaq. Tidaklah terjadi kiamat sehingga berperang padanya 70.000 keturunan Ishaq. 70.000 keturunan Ishaq berarti Israel bukan? Tuh, aneh udah sebut tadi, Taliban itu keturunan Kabilah Fustun, salah satu keturunan Bani Ishaq. Ini nubuat Nabi nih. Maka jangan mau dia bawa bendera la ilaha illallah, mau dia bawa bendera apa, yang penting dia keturunan Bani Ishaq. Mereka nggak nolak kok, Pak. Mereka nggak nolak kalau mereka keturunan Ishaq. Fa idza ja'uha nazalu, jika mereka datang, nazalu, mereka menempati atau turun, falam yuqatilu bisilah, mereka tidak berperang dengan alat-alat senjata. Walam yarmu bisahmin, di saat itu mereka tidak berperang menggunakan panah. Berarti olahraga akhir zaman apa dong? Tidak berperang dengan panah. Walam yarmu bisamin. Saya suka panahan walaupun susah karenanya. Ini Fajar nih menyaksikan kalau saya main panahan. Dari 10 yang kena atau doang. Pas baca hadis ini, alhamdulillah. Kenapa? Lam yarmu bisahmin. Mereka tidak perang dengan melempar busur panah. Tapi yang mereka katakan apa? Qalu la ilaha illallah wallahu akbar. Senjata mereka zikrullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Fayaskut ahadu janibaih. Lalu salah satu dari masing-masingnya jatuh. Ya. Illa an qala alladhi fil bahri thumma yaqulu tsani la ilaha illallah akbar. Jadi ini perperangannya nanti betul-betul manual. Perperangannya betul-betul manual.
Ketika turun Nabi Isa, ternyata Dajjal ini sudah tahu nasib dia nanti. Yang akan menebas lehernya itu Nabi Isa. Makanya Nabi Isa di waktu beliau masih hidup di zaman Bani Israel, umur 33 tahun lebih beberapa bulan, beliau kemudian dikhianati oleh salah satu muridnya sendiri yang nyamar jadi pengikutnya, namanya Yudas Iskariot. Ternyata Yudas Iskariot itu adalah samaran dari Samiri. Samiri ini nggak tahu kemana hilang. Dia mengira Nabi Isa sudah mati. Tapi dengan ada kajian-kajian begini, muncul Nabi Muhammad mengabarkan Isa belum mati. Kagetlah dia, muncul ketakutan lagi. Jadi Samiri itu alias Dajjal takutnya sama sosok Isa, karena dia dikasih tahu, kamu nasibmu berakhir di tangan Nabi Isa. Jadi nanti setiap kali ketemu Nabi Isa, terlihat jauh saja, itu Dajjal langsung pergi. Apa kata orang sini? Jiper apa? Wah, Nabi Isa dikabur deh Pak. Disebutkan di hadis, dia meleleh seperti garam. Garam kepanasan meleleh. Maksudnya ketakutan. Jadi Dajjal tuh nggak pernah takut kecuali Nabi Isa. Menurut antum, Al-Mahdi ini kurang sakti atau gimana? Kok Nabi Isa yang bunuh? Ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa masuk ke satu masjid di salah satu wilayah di Syam. Kita nggak tahu nama masjidnya apa, kan belum dikabarkan, di hadis cuma begitu doang. Di dalam masjid sudah berkumpul umat Islam, di luar berjaga. Ternyata nggak jauh dari situ pasukan Dajjal sudah mau menembus, tapi nggak berani dekat. Di saat itu Nabi Isa datang, Nabi Isa dipersilakan jadi imam. Apa kata beliau? Tidak, engkaulah yang jadi imam, wahai Mahdi. Coba bayangin, wali dari Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, jadi imam di belakangnya Nabi Isa. Kok bisa? Nabi Isa nanti statusnya bukan sebagai nabi, statusnya sebagai wali, karena Nabi bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Jika ada nabi turun setelahku, pangkatnya bukan sebagai nabi, pangkatnya sebagai wali. Nanti ada penyerahan pedang senjata khusus, kita nggak tahu senjatanya apa, dari Sayyidina Al-Mahdi kepada Sayyidina Isa. Pedang itulah kemudian alatnya Nabi Isa untuk menggorok Dajjal. Itu Dajjal itu digorok dengan apa aja nggak mati-mati. Tapi jika pedang ini sudah diserahkan, berarti sudah ada skenario orang dalam Al-Mahdi berhasil di tengah Dajjal. Sebagaimana orang Dajjal disisipkan ke Al-Mahdi, kan Allah khairul makirin, Allah sebaik-baik yang berkonspirasi. Tentu juga ada orang Al-Mahdi di sekitar Dajjal. Nanti mereka kode-kodean Pak secara batin, siap, barulah Sayyidina Isa mengejar kemanapun Dajjal pergi. Disitulah terbirit-birit mereka bergerak bersama, Al-Mahdi, Isa, Al-Mahdi, Isa. Bahkan disebutkan ada riwayat Khidir dan Ilyas, semuanya bergabung. Betapa canggihnya Al-Mahdi. Penasehatnya adalah seorang nabi, Nabi Isa. Penasehatnya Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Dia wali, penasehatnya nabi. Kira-kira gimana tuh? Itulah beruntungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarlah hadis walaupun dhaif menurut ahli hadis. Ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama umatku seperti nabinya Bani Israel. Setara secara tugas, walaupun secara makom itu lain cerita. Maka sahabat-sahabat dimulakan Allah, nanti ini bakal terjadi dalam waktu menjelang kesananya cepat, tapi kalau sudah terjadi perang nanti, kita nggak ada lagi ada handphone, ya. Jangankan handphone, nanti pedang aja susah dipakai, panah aja susah dipakai. Tapi nanti ada perang kekuatan-kekuatan batin, kekuatan alam.
Dan saya sudah pernah cerita di sini. Nanti pohon-pohon, gunung-gunung, batu-batu, semuanya membisikkan kepada orang Islam, wahai Muslim, di sini ada Yahudi, di sini ada musuh Allah. Benar gak? Itu antum bisa nggak mendengar pohon ngomong? Kalau nggak ngerti ilmunya bisa kabur kan? Atau bisa gila-gila sendiri. Itulah ilmu yang dulu dimunculkan kepada baginda Nabi SAW ketika Nabi jalan-jalan di Mekah. Itu bukit-bukit bebatuan, itu nyapa Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi masuk ke Madinah, banyak pohon, itu pohon-pohon patuh sama Nabi. Itu ngomong pakai bahasa lisan atau pakai bahasa rohani? Rohani, Pak. Kalau Bapak coba pakai bahasa lisan, coba aja pohon tuh ngomong, ya, saya jamin gagal. Tapi Allah mengatakan, dengan apa kita berdialog dengan alam? Nah, ini kata kunci. Tidaklah ada sesuatu, wa in min syai', tidaklah ada sesuatu kecuali yusabbih, bertasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard, bertasbih apa yang di langit dan apa yang di bumi. Maka belajarlah mentasbihkan badan kita, mentasbihkan batin kita, maka nanti kita akan bisa berdialog dengan bahasa-bahasa tasbih alam semesta. Baru bisa ngerti, Pak, nanti mereka ngomong apa. Maka nanti walaupun kelompok Al-Mahdi ini sedikit, tapi tentaranya itu alam. Air berbicara, pohon berbicara, batu berbicara, kecuali ada satu pohon namanya Al-Gharqad yang sekarang sudah ditumbuhin mereka, ya.